Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah makan yang baby? Ya, berarti sudah siap untuk belajar? Biasanya kan kalau sudah kenyang, nggak tahu. Tidur. Nah, ya nggak boleh sekarang. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita diawali dengan doa. Silakan bapak-bapaknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Coba lihat kanan kirinya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Bilqis. Kemana? Pulang. Terus siapa lagi? Siapa lagi? 3 orang. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya yang kemarin. Ya, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang masalah yang membarukan di Indonesia dari masa ke masa. Ada berapa masa itu? 3. Pertama, itu ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Mulai di pertemuan yang kedua ya. Nah ini kita review sedikit. Ini siapa ini? Megawati. Siapa kandidatnya? Nah, adakah yang bisa menyebutkan nama-nama presiden tersebut dan orde ada di era apa? Angkat tangan. Jadi Pak Soeharto pada Orde Lama, Pak Soeharto pada Orde Baru, Megawati, dari Pak Habibie dulu. Pak Habibie, Nah, Jokowi, Habibie itu di era apa? terima kasih. Nah, terus setelah Bapak Habibie ada Gus Dur, ya, di era apa itu? reformasi, Ya. Terus kemudian yang perempuan Megawati, Megawati di era apa? reformasi, Reformasi juga. Terus kemudian sebelahnya Pak Jokowi, yang tengah SBY, ya, Pak SBY. reformasi juga. Nah, terus Pak terakhir Jokowi, ya, di era reformasi, berarti di era reformasi ada berapa presiden nak? 5. Nah, paling banyak berarti ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Nabila. Selanjutnya, julukannya untuk para presidennya kita. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Membacakan? Silakan dibaca biar temannya yang di belakang paham. Julukan untuk para presiden. Presiden pertama itu Bapak Soekarno, dijuluki Bapak Proklamator. Yang kedua, Soeharto, dijuluki Bapak Pembangunan. Dan yang ketiga, Habibie, dijuluki Bapak Teknologi. Keempat, Gus Dur, dijuluki Bapak Pluralisme. Dan kelima, Ibu Megawati, dijuluki Ibu Penegak Konstitusi. Yang keenam itu Bapak SBY yang dijuluki Bapak Perdamaian. Dan yang ketujuh
metode. Ya, kemudian yang kedua, murid mampu menganalisis penyebab munculnya permasalahan di setiap roda pemerintahan. Yang ketiga, murid mampu merumuskan solusi dan langkah antisipasi agar kesalahan masa lalu tidak terulang kembali. Yang terakhir, murid mampu menyajikan hasil temuan dan solusi dalam bentuk scrapbook. Kemarin kan sudah saya informasikan ya, scrapbooknya di bawah nggak? Ya, di bawah. Ya. Kemudian ini, apa manfaatnya kita belajar mengulik masa lalu pembangunan yang ada di Indonesia, dimulai dari masanya Bung Karno hingga ke Bapak Jokowi. Di sini ada 4, saya ringkas ini ya. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi akan masalah setiap orde atau setiap masa. Permasalahannya apa? Apakah masalah di masanya Bung Karno akan terulang lagi di masanya Pak siapa sekarang? Kalian dapat menemukan pola dan tren. Ya, pola pembangunan seperti apa dan trennya seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi masa depan. Ketika kita sudah mengetahui, menguraikan, mengidentifikasikan apa saja permasalahannya setiap masa, ya, nanti diharapkan kalian dapat menyusun strategi di masa depan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kalau SDM-nya kita sudah melimpah, ya kan? Tetapi SDM-nya yang masih, kualitas SDM-nya yang masih kurang. Nah, ini yang harus kita tempa setiap harinya ya, biar tambah bagus kualitasnya. Nah, ini untuk dimensi profil lulusannya ada 4: bernalar kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Nanti ini akan muncul di pembelajarannya kalian. Bernalar kritis itu ditujukan dengan kalian bisa tidak memecahkan permasalahan apa saja yang sudah ditemukan di dalam setiap model. Kemudian kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Berkelompok. Ya, berkelompok. Terus kreativitas. Nah, kreativitasnya ini saya lihat nanti di scrapbooknya. Ya. Kemudian yang terakhir komunikasi. Komunikasi ini penilaiannya ada di presentasi. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya ada 5 karena kita menggunakan pembelajaran PBL ya, problem based learning. Nah, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nah, nanti ada video yang akan kalian tonton ya. Kemudian yang kedua, organisasi siswa untuk belajar. Nanti kalian akan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok ini bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, membimbing pendidikan individual dan kelompok. Jadi nanti saya akan keliling untuk membimbing kalian jika memang ada yang belum dipahami. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini untuk penilaiannya ada 3 hal ya, Nak. Yang pertama, pengetahuannya. Nah, ketika kalian mengerjakan analisis tekniknya, jawaban diskusi dan refleksi. Ini semuanya untuk yang pengetahuan akan tercantum di dalam LKM, ya, lembar kerja murid nanti yang akan saya bagikan kelompoknya. Terus yang kedua, penilaiannya adalah keterampilan. Nah, keterampilannya ini saya lihat dari produk scrapbooknya. Apa saja yang akan dinilai? Nah, kedalaman analisis, ya, kemudian ketepatan
kelihatan sudah kan? Jawabannya apa ini? Apa nama ideologi yang dipegang teguh oleh pemerintahan Orde Baru? Selanjutnya, apa peran media massa dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru? Ya, sisa 2 soal lagi. Tokoh reformasi yang menjadi ikon perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Satu lagi ya. Apa ini? Sasaran dari perintah 3 adalah dari 5 soal ada yang benar semua? Yang salah 1? Salah 2? Yang benar semua siapa? Berarti tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan apakah kita bisa lanjut untuk mengerjakan atau mempelajari materi ini. Nah, dari sekian banyak anak cuma 1 yang salah 1 dan semuanya adalah benar semua. Terima kasih. Jadi bisa kita lanjut ya materinya ya. Sedikit banyaknya kalian sudah paham atau mengerti ya apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Nah, di sini ini saya tampilkan videonya. Sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu perhatikan dulu ya untuk video tersebut. Orde Lama, Soekarno dan masa revolusi. Oke, langsung aja. Kita mulai dari Orde Lama, dipimpin langsung oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Masa ini dimulai sejak proklamasi 1945 sampai sekitar tahun 1966. Di awal kemerdekaan, Indonesia masih labil banget. Belanda belum rela lepas, Inggris datang, terus ada agresi militer, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang penuh darah. Di masa ini, sistem pemerintahan juga berubah-ubah. Mulai dari sistem presidensial ke parlementer, terus balik lagi ke presidensial pas dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno juga memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang artinya semua dikendalikan langsung oleh Presiden, termasuk DPR. Nah, selain sibuk di dalam negeri, Soekarno juga aktif banget di dunia internasional. Dia ikut mendirikan gerakan non-blok dan dikenal sebagai tokoh dunia yang vokal soal anti-imperialisme. Tapi di akhir masa Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia makin kacau. Inflasi sampai ribuan %, rakyat mulai resah, dan muncul gerakan-gerakan oposisi. Hingga akhirnya, peralihan 1965 dan G30S tahun 1965 jadi titik balik. Terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30S. 6 jenderal terbunuh, situasi mencekam. Lalu muncul nama Mayor Jenderal Soeharto yang mulai ambil alih komando keamanan. Dari sinilah Orde Baru mulai terbentuk secara bertahap. Soekarno makin tersisi sampai akhirnya menyerahkan kekuasaan secara de facto ke Soeharto tahun 1966. Orde Baru, Soeharto dan pembangunan. Nah, masuklah kita ke era Mahayeski Orde Baru yang pasti dipimpin oleh PDI Soeharto. Dari tahun 1966 sampai 1998, fokus utama Orde Baru adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dan memang harus diakui masa awal Orde Baru banyak membawa perubahan. Harga-harga mulai stabil, jalan tol dibangun, sekolah makin banyak, dan program-program revolusi hijau membuat produksi pangan meningkat drastis. Tapi jangan lupa, Soeharto juga memerintah dengan gaya otoriter. Media dikontrol, lawan politik dibungkam, dan pemilu cuma formalitas. Golkar selalu menang, dan Soeharto selalu terpilih presiden tiap 5 tahun. Masuk tahun
Rupiah anjlok, harga naik gila-gilaan, dan rakyat turun ke jalan. Tragedi Mei 1998, reformasi mahasiswa, dan tekanan rakyat akhirnya bikin Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Reformasi, demokrasi di era baru. Setelah Soeharto mundur, dimulai era reformasi dilaksanakan. Dimulai oleh Nicholas B.J. Habibie sebagai presiden transisi, lalu dilanjutkan oleh Gus Dur, Megawati, Joko Widodo. Di era ini, demokrasi mulai hidup lagi. Pers bebas, pemilu langsung, dan kebebasan berpendapat jadi lebih terbuka. Sistem pemerintahan juga banyak direformasi. KPK dibentuk, MPR tak lagi memilih presiden, dan kekuasaan presiden lebih dibatasi. Tapi tantangannya juga tak sedikit. Masih ada korupsi, politik identitas, hoax, dan ketimpangan ekonomi yang harus dibereskan. Reformasi yang membuat demokrasi tumbuh, tapi belum semua rakyat merasakannya secara merata. Kalau diringkas, Orde Lama terus semangat revolusi tapi belum stabil. Fokusnya kemerdekaan dan ideologi. Orde Baru pembangunan oke, tapi demokrasi ditekan. Fokus stabilitas dan ekonomi. Reformasi demokrasi berkembang, tapi masih banyak PR. Fokus keterbukaan dan hak rakyat. Setiap orang punya cerita, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Gak ada yang sempurna, tapi semuanya berkontribusi ke perjalanan bangsa sampai hari ini. Nah, itu dia ringkasan ringkasan 3 orde pemerintahan Indonesia dalam sejarah kita dari masa revolusi hingga era reformasi yang kita jalani sekarang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar channel ini makin semangat bikin konten ringkas tapi berbobot. Tulis di komentar menurut kamu, orde mana yang paling berdampak buat Indonesia? Atau kamu punya harapan buat pemerintahan ke depan? Yuk diskusi bareng. Sampai ketemu di video sekarang berikutnya. Dan seperti biasa, ringkas saja biar semua jadi lebih mudah dipahami. Dari video tadi, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terus bercerita tentang apa itu? Video tadi, permasalahan setiap orde, apakah sudah muncul? Sudah muncul. Dari orde lama tadi muncul permasalahan apa? Ekonomi. Dari orde baru? Demokrasi. Hah? Apakah juga ada permasalahan di bidang ekonominya? Di reformasi? Ada juga. Ya, berarti ekonomi ini di setiap orde atau masa selalu ada permasalahan ekonomi. Hingga saat ini pun perekonomian Indonesia masih ada. Masih ada beberapa masalah dan kemudian sekarang Bapak Menteri Perekonomian Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sudah mulai membenahi perekonomian di Indonesia. Nah, dari video tadi tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Nah, sekarang kita buat kelompok dulu. Yuk, satu set. Karena sudah membentuk kelompok, ini saya memberikan LKM-nya. Dan di sini kelompok Orde Lama. Orde Lama ya. Ini yang Orde Lama. ada 2 LKM ya. Silahkan bagi tugas dengan temannya karena ini ada 2 LKM. Ini Ibu ini belum dijawab. ya, ini untuk LKM individual ini untuk yang reformasi ini kan solusinya. Nah, berarti kalian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini permasalahannya apa?
kalian tulis di sini. Nah, antisipasi agar tidak terulang lagi, harusnya nanti seperti apa? Ya, ini lemnya. Ini kemarin kan sudah saya kasih panduannya ya. Nah, ini nanti tinggal diceklis saja di sini. Ya, rancangan scrapbook ini, checklist di isi scrapbooknya. Ini masalah dia model, apakah harus ada? Ini nggak harus ada semuanya di scrapbooknya. Harus. Jadi itu pilihan dari kelompok ini. Ya. Misalnya representasi kreatif ya, gambar, ilustrasi. Misalnya mau ada gambar kemarin tadi kan ini ya. Ini diceklis di sini. Ya. Ya. Apakah ini antisipasi untuk depan juga akan dimunculkan di skripnya? 20 menit cukup. Ini kan ada 5 orang, jadi silakan berbagi. Ini juga ada untuk yang pertama, ini kan sudah selesai. Ini dilihat dari model lama, ini permasalahannya sudah muncul. Nah, sekarang di LKM membuat, ini kalian harus memberikan solusinya. Ya, solusinya bagaimana? Menurut kalian, yang menurut kelompokmu, nah, terus kemudian antisipasinya. Kemudian yang ini untuk rancangan skripnya. Nah, ini mau diisi apa saja itu juga terserah kalian. Tetapi harus ada analisisnya. Ini masalah metode, ada penyebabnya, bisa ada ya. Dua. Ini untuk yang pertama, kemarin kalian disuruh untuk mencari masalahnya. Masalah utamanya tadi model jauhnya. Nah, di kalian yang kedua, di sini kalian diminta untuk memberikan solusinya. Ini solusinya nggak harus buru-buru kok, tergantung dari pendapatnya kalian sendiri. Terus kemudian antisipasinya agar tidak terulang lagi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang lembaran kerja orde lama. Baik, masalah utama dari orde lama, kondisi ekonomi Indonesia semakin buruk, memperbesar pengeluaran negara setiap tahun, berkurangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Kemudian, ada yang mau bertanya? Ini Putri, Saya, silakan. apa dampak orde lama bagi masyarakat Indonesia? Baik, dampaknya bagi masyarakat Indonesia adalah penataan di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa kini. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang LKM kerja kelompok kami. Lembar kerja murid, mata pelajaran IPS, tema permasalahan setiap orde pemerintahan, orde baru. Masalah utama yang terjadi adalah keterpurukan ekonomi dari pemerintahan sebelumnya. Terjadi pro-demokrasi untuk menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Mengapa hal ini terjadi? Menurutmu, apa penyebab dari masalah tersebut? Krisisnya ekonomi
ada yang mau bertanya? Saya, peninggalan apa yang masih bisa dirasakan saat ini selain jalan tol? Peninggalan lainnya ialah pendidikan. Dari zaman Soeharto itu pendidikan diwajibkan sampai umur 9 tahun. Sampai 9 tahun belajar. Ya, Itu itu yang dari dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masih tahu. Itu hasil skripbooknya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lembar kerja murid LKM, mata pelajaran IPS, tema permasalahan setiap orde pemerintahan. Masalah utama yang terlihat pada orde reformasi. 1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Ketimpangan ekonomi, terdapatnya kesenjangan ekonomi yang signifikan, lemahnya penegakan hukum, masih ada kelemahan hukum di beberapa sektor, konflik sosial dan politik. Mengapa hal ini terjadi? Apa penyebab dari masalah tersebut? Baik, apakah yang ditanyakan? Saya, apa kebijakan presiden saat ini yang masih bisa dirasakan oleh siswa-siswi? Contohnya seperti MBG, kan kita kalau sekolah tuh pasti dapat MBG. MBG itu kan udah dicek sama Ligis, jadi gizinya itu kita bakalan tahu. Itu yang kita rasakan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hasil diskusinya. Ya, tadi sudah sangat bagus sekali, apalagi skripbooknya ya. Wow, kreativitasnya kalian. Kasih applause untuk kita semuanya. Terima kasih. Nah, dari presentasi tadi ya dapat kita simpulkan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari permasalahan dari orde lama hingga ke orde reformasi? Adakah? Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kalau kita lihat dari setiap orde itu kan pasti ada permasalahan ya, permasalahannya yang sama-sama yang dari orde lama hingga ke orde reformasi, permasalahan yang sama adalah Ekonomi. Nah, bagaimana dengan sekarang itu masih ditindaklanjuti oleh pemerintahannya Pak Prabowo. Ya. Dan kemudian nilai yang dapat kita petik, ya nilai yang kita dapat kita petik dari presentasi atau pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita itu harus bertanggung jawab, ya. Kemudian jika kita sudah diberikan tugas harus mengerjakan. Terus yang kedua, amanah. Ya, harus amanah. Ya kan? Permasalahan dari orde lama hingga ke reformasi pasti ada yang namanya korupsi. Ya kan? Nah, kalau korupsi yang dilakukan oleh mereka para pejabat-pejabat pemerintahan itu korupsinya uang. Nah, kalau kalian sebagai siswi apakah juga akan merasakan yang namanya korupsi? Apa yang bisa apa yang paling dekat dengan kalian? Korupsi waktu. Ya, korupsi waktu. Terkadang belum waktunya istirahat sudah sudah keluar semuanya seperti itu. Nah, jadi itu nilai atau manfaat yang dapat kita ambil, kita peroleh dari pembelajaran saat ini. Nah, untuk ngecek apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi kali ini, ya ini kita adakan post-test ya, post-testnya secara lisan. Nanti ada 5 pertanyaan, saya tanyakan paling tidak satu kelompok berapa orang gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan satu masalah utama yang jelaskan satu masalah utama pada salah satu orde di Indonesia dan penyebabnya. Jadi, yuk.
pada Orde Baru, salah satu masalah utamanya adalah korupsi yang merajalela. Penyebabnya karena kekuasaan terlalu terpusat pada presiden dan kelompok tertentu, sehingga banyak para pejabat yang menyalahgunakan jabatan tanpa pengawasan yang tertutup. Ya, benar, tepat sekali. Nanti kalau dulu dong untuk pemirsa. Ya, terima kasih, benar sekali ya. Jadi permasalahan yang ada di Orde Baru adalah maraknya KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena apa? Karena sebelumnya adalah masih dalam kekuasaannya presiden. Apa dampak masalah tersebut bagi kehidupan masyarakat saat itu? Silakan. Masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan secara adil, kemiskinan tertinggi di sebagian daerah. Ya, betul ya, sangat betul sekali. Jadi keadilannya belum dirasakan oleh masyarakat kecil, hanya segelintir orang saja yang memiliki kekuasaan itu yang merasakan keadilannya atau kesejahteraannya. Ya, lanjut nomor 3. Menurutmu, Mandarin ya, menurutmu kebijakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan. Pemerintahan seharusnya menerapkan sistem pengawasan yang ketat, membuka informasi publik secara transparan, memberi sanksi tegas bagi pejabat yang korup agar kekuasaan tidak mudah disalahgunakan. Ya, terima kasih. Bisa menjawab ya. Ya, benar sekali ya, kebijakannya harus memang lebih ketat lagi. Ya, sekarang selanjutnya adalah nomor 4. Ya, Anda sini ya. Mira, apa pelajaran yang bisa kita ambil agar masalah tersebut tidak terulang lagi di masa depan? Kita harus belajar bahwa kekuasaan harus diawasi dan rakyat perlu berani mengeluarkan pendapat. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus diterapkan oleh siapapun yang memiliki. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Yang terakhir, Anda siapa ya? Zahira. Sebutkan satu solusi atau langkah antisipasi untuk masa depan dan alasannya serta alasannya. Jawabannya ialah dengan memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK dan menerapkan sistem digital dalam layanan pemerintahan agar lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Ya, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu dong. Benar ya. Jadi solusinya adalah harus transparan dan meningkatkan sistem keamanan dan kemudian informasi dari pemerintahan. Nah, dari 5 pertanyaan tadi kalian sudah bisa menjawab ya. Sudah akan kita simpulkan bahwasanya kalian sudah ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah ada, sudah paham semua? Sudah. Nah, ya, kalau sudah selesai, kita sudah selesai, kalian sudah selesai berdiskusi, kemudian presentasi sudah selesai, kesimpulan juga sudah selesai, post-test secara lisan juga sudah selesai. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang akan datang, kalian pelajari tentang tolok ukur pembangunan yang ada di Indonesia. Ya. Materinya ada di halaman 87. Ya.